Shalom semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang seorang filsuf yang memiliki pemikiran Kristen pada abad keempat, yaitu Agustinus dari Hippo. Baik, kita akan masuk pada filsuf yang pertama, yaitu Agustinus. Nah, Agustinus ini adalah seorang pemikir Kristen pada abad keempat. Nah, Agustinus memiliki pergumulan teologis, yaitu puncak dari petualangan filosofinya. Nah, pada masa filsafat Stoa dan Neoplatonisme menjadi aliran filosofi yang dominan. Dari kedua filsafat ini menyatakan tentang pengandaian akan adanya dunia secara teratur. Nah, Agustinus juga di sini mengatakan segala sesuatu yang ada itu sudah direncanakan dan tidak ada segala sesuatu yang tidak direncanakan. Kita akan masuk pada filsuf yang kedua, yaitu filsuf yang bernama Plotinus yang hidup pada tahun 205 sampai 270. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia itu ada hukumnya dan berguna untuk segala sesuatu. Dan itu semua masih dalam batas wajar bagi orang yang berani berpikir dan menyelami penyelenggaraan dunia dan oleh logos. Baik, kita akan masuk pada kritik yang pertama, yaitu kritik terhadap aturan moralitas. Nah, salah satu kritik terhadap pemikiran Agustinus adalah bahwa melindungi Allah dari tanggung jawab penderitaan dan menyalahkan manusia dapat bertentangan dengan intuisi dan moral. Nah, jika Allah adalah pencipta yang sempurna dan memiliki kekuasaan yang absolut atas segala sesuatu, maka muncul pertanyaan bagaimana mungkin penderitaan ini dan kejahatan dapat masuk di dunia. Nah, kritik ini membawa kita pada pertanyaan mengenai keadilan dan moralitas Allah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Jen. Baik, pada usianya ke-29 tahun, Agustinus melepas paham dualistisnya yaitu Manikeisme, dan dia lebih memilih untuk mendalami aliran Neoplatonisme. Nah, dia mengembangkan aliran Neoplatonisme ini di Milano, di mana itu merupakan tempat pertama kali ia bertemu dengan Uskup Ambrosius. Nah, aliran Neoplatonisme di sini menekankan pada refleksi Tuhan dengan manusia dan juga perhatian di mana ia menaruh tempat pada hal yang buruk. Nah, sedangkan Manikeisme merupakan aliran yang mempercayai bahwa adanya dua dunia, yaitu yang pertama dunia cahaya, cinta, pikiran, dan jiwa, dan juga dunia kegelapan, yaitu kejahatan, kebencian, dan kedagingan, di mana kedua dunia ini saling berperang dalam diri manusia. Pada poin berikut kita masuk yaitu konsekuensi, di mana bahwa sesuatu yang terjadi dalam dunia sebagai sesuatu yang buruk itu tidak dapat membatalkan aturan kesatuan yang menjadi dasarnya. Sebaliknya juga, keagungan aturan mengatur seluruh dunia menjadi lebih bercahaya apabila ada keburukan yang terabdi pada yang baik. Nah, dengan begitu maka buruk itu adalah bagian dari suatu keteraturan yang lebih tinggi, walaupun tidak mudah untuk memahami dan melihatnya. Penderitaan yang kita alami di dunia ini mempunyai makna sebab dia sudah direncanakan. Dan karena dalam perencanaan dia akan berguna bagi sesuatu yang belum kita kenal seluruhnya. Usianya yang ke-33 tahun, ia memberi dirinya untuk dibaptis dan bertobat. Nah, pada saat itu ia memberi catatan, yaitu Allah tidak menghendaki dan mencintai keburukan, namun dia mempunyai kesanggupan untuk mengangkat keburukan itu dan memadukannya ke dalam keteraturannya. Nah, penderitaan tidak terjadi atas keputusan Allah. Ketika keburukan itu ada, Allah memasukkannya ke dalam tatanannya. Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk segala sesuatu yang dapat berdosa, namun bukan supaya mereka berdosa, melainkan supaya mereka memperindah universum entah dengan dosa atau tanpa dosa. Nah, dari catatan tersebut, maka di sini terjadi perbedaan dua versi, di mana pada versi pertama dikatakan bahwa Allah merencanakan keburukan demi sebuah tatanan yang lebih tinggi. Sedangkan pada versi kedua, di sini mengatakan bahwa Agustinus menolak hak cipta ilahi untuk keburukan. Nah, tetapi di sini Agustinus menekankan kesanggupan Allah untuk menggunakan keburukan yang diproduksi oleh manusia bisa menjadi sesuatu yang lebih berguna. Baik, kritik yang kedua adalah kritik terhadap kebebasan manusia, di mana Agustinus mengajukan argumen bahwa penderitaan adalah akibat dari dosa dan pilihan manusia itu sendiri. Namun ini mengabaikan atau meminimalisasi kebebasan manusia. Nah, kritik mengajukan bahwa jika Allah adalah pencipta yang benar-benar baik dan berkuasa, maka dia juga akan menghormati kebebasan manusia. Dengan kata lain, keberadaan penderitaan tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada pilihan manusia, karena pilihan itu sendiri muncul dari kebebasan yang diberikan Allah. Selanjutnya, pada masa tuanya itu dalam keputusan ia menulis
Dia menulis bahwa kalau di dunia ini yang satu pergi, yang lain tumbuh, yang lemah dikalahkan oleh yang lebih kuat, yang dikalahkan akan diperas oleh yang menang, maka itulah hukum segala yang fana. Nah, kelompok kami memberi 2 tanggapan mengenai Agustinus. Yang pertama, kita harus sadar bahwa yang tadi kelompok kami uraikan dari Agustinus tentang keburukan itu memfokuskan pada malum morale dan malum metafisicum. Yang dibicarakan oleh Agustinus adalah penderitaan yang diberikan pada manusia dan penderitaan karena keberadaan manusia sebagai ciptaan yang membuat manusia itu sendiri melakukan kejahatan. Yang kedua, uraian tentang pandangan Agustinus selalu dihubungkan terhadap tahapan biografinya. Karena menurut kelompok kami, kedua hal ini mempunyai kaitan yang sangat erat. Ketika kita melihat biografi Agustinus, kita dapat mengerti tentang pergeseran pandangannya. Sebagai seseorang yang baru bertobat, Agustinus ini dia memandang sebuah kehidupan pada masa muda yang patut ia sesali. Nah, ia pada masa mudanya mempunyai tendensi untuk mengangkat kelemahan pada masa mudanya ke dalam sebuah rencana besar Allah. Gagasan tentang keharmonisan Agustinus itu dia berkaitan erat dengan antusiasme iman seseorang yang baru bertobat, di mana Allah itu ditafsirkan sebagai yang memberikan kita sebagai manusia mengalami penderitaan untuk sebuah tujuan yang lebih mulia. Nah, yang berbunyi bahwa pertobatan dan pengangkatan seseorang yang baru bertobat menjadi rasul yang handal. Nah, pandangan seperti ini masih dapat diterima jika yang dimaksudkan itu adalah manusia yang berusaha untuk belajar dari pengalaman yang ada. Orang yang beriman, yang percaya bahwa daya untuk memberi arti pada pengalaman itu berasal dari Allah. Tetapi itu tidak berarti bahwa Allah sudah merencanakan dan menimpakan penderitaan ke atas manusia. Kritik yang ketiga itu kritik terhadap pemahaman tentang kekuasaan dan kemampuan Allah. Di sini Agustinus mengajukan pandangan bahwa penderitaan di dunia ini merupakan konsekuensi dari dosa awal manusia, dan Allah membiarkan penderitaan itu terjadi sebagai upaya untuk memperbaiki manusia. Namun kritik kami tentang pemahaman ini dapat muncul mengenai pemahaman tentang kekuasaan dan kemampuan Allah. Jika Allah itu memiliki kekuasaan mutlak dan adalah sumber cinta yang sempurna, mengapa Dia tidak dapat menghentikan penderitaan dengan kehendaknya?